Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-12 mata kuliah program Linux bersama saya Yoga Prihastomo. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Network File System atau NFS dengan Samba. Oke, sebagai pendahuluan, NFS atau Network File System merupakan sebuah berkas atau file system terdistribusi. NFS pertama kali dikembangkan oleh Sun Microsystem pada awal sekitar tahun 1980-an, yang kemudian menjadi standar de facto dalam urusan sistem berkas terdistribusi. NFS juga merupakan sebuah protokol berbagi pakai atau sharing berkas melalui jaringan. NFS ini dapat men-share file ataupun resources tertentu melalui jaringan. NFS didesain sedemikian rupa untuk mengizinkan pengeksporan sistem berkas atau file system terhadap jaringan yang heterogen, yang terdiri dari beberapa sistem operasi yang berbeda ataupun platform yang berbeda. NFS juga merupakan komputer atau host yang menyediakan file system via directory yang dapat diakses oleh komputer lain. Selanjutnya, langkah pada sisi server adalah dengan menyiapkan directory yang akan di-share, kemudian kita melakukan konfigurasi sharing terhadap directory yang sudah disiapkan. Kemudian protokol NFS merupakan salah satu dari beberapa standar sistem terdistribusi untuk penyimpanan yang terhubung dengan jaringan, misalnya NAS atau Network Attached Storage. NFS juga memungkinkan suatu komputer untuk melakukan pengaktifan ataupun penggunaan, atau bahasa lainnya adalah mounting peralatan pada komputer lain yang terhubung ke jaringan. Protokol mount atau mounting membangun hubungan yang logis antara klien dan server. Kemudian informasi penting ini didapat saat operasi mount dilakukan adalah dengan nama directory dan nama dari sisi server yang menyimpan directory tersebut. Hal ini menyebabkan si klien harus melakukan operasi mount pada server dan directory yang tepat. Kemudian ketika klien melakukan operasi mount ke sebuah server, maka server akan mengirimkan sebuah handle file yang berfungsi sebagai kunci bagi klien untuk melakukan pengaksesan lebih lanjut terhadap directory tadi. Nah, proses ini nanti dibutuhkan autentikasi berupa misalnya username ataupun password. Kemudian protokol NFS pada umumnya menggunakan protokol RPC atau Remote Procedural Call yang berjalan di atas UDP, User Datagram Protocol. Kemudian NFS akan membuka port dengan defaultnya 2049 untuk komunikasi antara klien dan server dalam jaringan. Klien NFS selanjutnya akan mengimpor sistem berkas dari remote server NFS, sementara server NFS akan mengekspor sistem berkas lokal kepada klien. Nah, berikut adalah komponen dari NFS. Yang pertama itu adalah file system model dan arsitektur, yaitu merupakan mekanisme yang mendefinisikan sumber daya dan berkas yang akan digunakan secara bersama-sama atau share dalam jaringan. Kemudian ada resources access method, berupa tahapan yang menggambarkan bagaimana pengguna akan melampirkan ataupun melepaskan sumber daya yang berasal dari tempat penyimpanan lokal mereka. Kemudian ada operation set untuk mengatur operasi yang akan digunakan atau diperlukan pada saat pengguna menggunakan sumber daya yang akan digunakan pada tempat penyimpanan lokal pengguna lain. Kemudian ada messaging protocol, berupa format pesan yang berisi operasi yang akan digunakan seperti status dan protokol yang digunakan untuk bertukar pesan antar mesin pengguna. Yang terakhir ada administrative tools, berupa kumpulan fungsi yang dibutuhkan untuk mendukung operasi dan penggunaan komponen lain yang mendukung. Nah, di sini kita dapat lihat arsitektur dari NFS secara sederhana. Jadi ada sisi client dan ada sisi server. Nah, di sini kita nanti harus menginstal NFS server, sedangkan di sisi client nanti kita juga akan menggunakan NFS client sebagai sarana komunikasi. Nah, dia melakukan di sini ada remote procedure call, di sini juga ada remote procedure call. Kemudian di sini ada bagian jaringan, di mana nanti di sini bisa jadi di-sharing oleh sisi server sehingga nanti dia bisa terekspos oleh klien. Jadi klien nanti akan mengakses jaringan server dengan alamat tertentu, kemudian dia akan melakukan mount lokasi tertentu di sisi server, kemudian nanti di sini seolah-olah mount dari server tadi akan dapat dibaca oleh klien. Adapun tujuan dari NFS adalah NFS memungkinkan terjadinya pertukaran berkas antar mesin-mesin secara transparan.
Kemudian hubungannya yang terjadi di sini adalah hubungan client server dengan menggunakan perangkat lunak NFS server dan NFS client yang berjalan di atas workstation. Kemudian NFS didesain untuk dapat menyimpan, dapat berjalan. NFS didesain untuk dapat berjalan di platform yang heterogen. Adapun operasi yang dapat didukung oleh NFS adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencari berkas dalam direktori, kemudian dia bisa membaca kumpulan direktori. Dia juga bisa memanipulasi link dan direktori. Kemudian dia bisa mengakses atribut berkas dan dia bisa membaca atau menulis berkas. Manfaat dari NFS yang pertama memungkinkan beberapa komputer dapat menggunakan file yang sama sehingga semua orang dapat mengakses file data yang sama. Kemudian dia bisa mengurangi biaya penyimpanan. Hal ini dapat mengurangi kebutuhan perangkat penyimpanan seperti CD, DVD, Blu-ray, disket, atau USB yang beredar. Kemudian memberikan konsistensi dan keamanan terhadap data karena semua pengguna dapat membaca file data yang sama. Kemudian menjadikan sistem file secara transparan bagi pengguna dan dia dapat mengakses file jarak jauh bagi pengguna. NFS juga mendukung lingkungan yang heterogen dengan berbagai macam sistem operasi. Kemudian dia bisa mengurangi overhead dari administrasi sistem. Nah, kemudian kita berlanjut ke keamanan dari NFS. Jadi setelah NFS di mount atau dibaca tulis oleh host jarak jauh atau klien, satu-satunya perlindungan yang dimiliki oleh NFS adalah berupa file permission atau izinnya. Jadi selain itu, siapapun yang masuk sebagai root atau pada sisi klien dapat menggunakan perintah su atau sudo untuk menjadi pengguna dapat mengakses file tertentu melalui share NFS. Jika kedua pengguna yang berbagi nilai ID pengguna yang sama memasang file NFS yang sama, jadi mereka dapat saling memodifikasi file lainnya. NFS juga didasarkan pada remote procedure call yang secara inherent tidak aman dan hanya boleh digunakan pada jaringan yang terpercaya di belakang firewall. Jadi diusahakan NFS yang berjalan antara server dan klien harus ada di belakang firewall. Kemudian NFS tadi juga rentan terhadap ancaman internet. Jadi beberapa tinjauan dari NFS versi 4 dan 4.1 menunjukkan bahwa versi ini memiliki bandwidth dan skalabilitas terbatas. Kemudian ditingkatkan di versi 4.2. Dan bahwa NFS dapat melambat seiring dengan lalu lintas jaringan yang kian padat. Nah, kemudian kita beralih ke Samba. Jadi Samba sebagai pendahuluan adalah merupakan program yang dapat menjembatani kompleksitas berbagai platform sistem operasi Linux dengan mesin Microsoft Windows yang dijalankan dalam suatu jaringan komputer. Samba merupakan aplikasi dari Linux atau Unix yang dikenal dengan SMB atau Service Message Block Protocol. Kemudian banyak sistem operasi seperti pada Windows dan OS2 yang menggunakan protokol SMB untuk menciptakan jaringan client server. Protokol Samba memungkinkan server Linux atau Unix untuk berkomunikasi dengan mesin klien yang menggunakan sistem operasi Windows dalam satu jaringan. Protokol SMB juga merupakan sebuah protokol komunikasi data yang digunakan oleh Microsoft Windows dan OS2 untuk menampilkan fungsi jaringan client server yang menyediakan sharing file dan printer serta tugas lainnya yang berhubungan. Samba itu sendiri juga merupakan himpunan aplikasi yang bertujuan agar komputer dan sistem operasi Linux atau BSD atau Unix lainnya dapat bertindak sebagai file dan print server yang berbasis protokol SMB. Nah, berikut cara kerja Samba server. Jadi di sini misal ada Samba workstation, ini adalah Windows, kemudian di sini ada Samba server, ini Linux. Kemudian di sini ada password server, misalnya Linux juga. Nah, dia akan melakukan SMB request ke Samba server, kemudian dia akan mengecek autentikasinya. Jika autentikasi valid, maka dia akan melakukan replay dari SMB server, Samba server ke Samba workstation. Jadi untuk selanjutnya, jika autentikasi berhasil, maka si SMB workstation ini atau klien bisa mengakses resources yang di-share oleh Samba server. Nah, seperti halnya dilihat di bawah ini, klien di sini adalah Windows, sedangkan server di sini adalah Linux. Ya. Jadi klien melakukan SMB request, kemudian melalui serangkaian autentikasi, username dan password. Jika benar, maka server Linux akan melakukan SMB respon. Dan selanjutnya, si klien akan bisa mengakses resources yang sudah di-share oleh SMB server. Kemudian fungsi Samba yang pertama untuk menjembatani antara mesin Linux, Unix dengan mesin Microsoft Windows. Kemudian sebagai perangkat lunak juga cukup banyak yang dapat dilakukan oleh Samba software, mulai dari sharing file
devices, primary domain controller, firewall, DNS, DHCP, FTP, dan sebagainya. Kemudian sebagai Samba primary domain controller juga bertujuan sebagai komputer yang akan melakukan validasi user kepada setiap klien yang akan terhubung dalam suatu jaringan tertentu. Kemudian Samba ini juga bisa berfungsi sebagai DC atau domain controller pada jaringan Windows. Kemudian di sini ada jenis pesan dari protokol SMB. Yang pertama ada session control message, digunakan untuk membuka dan menutup sebuah koneksi antara SMB client, redirector dengan SMB server. Kemudian ada file message, digunakan oleh redirector untuk memperoleh akses terhadap berkas yang berada di dalam server. Kemudian ada printer message, digunakan oleh redirector untuk mengirimkan data ke sebuah antrian alat pencetak yang terdapat dalam server. Kemudian ada message itu sendiri yang mengizinkan aplikasi untuk saling bertukar pesan antara satu dan komputer lainnya. Nah, di sini ada paket suite Samba, ada beberapa hal, ada SMBD atau Daemon. Jadi merupakan daemon atau layanan yang memberikan layanan berbagi file dan printer dalam sebuah jaringan yang mendukung protokol SMB. SMBD bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas antara Samba server dengan Samba client dalam sebuah jaringan, termasuk autentikasi dan otorisasi. Kemudian ada SMB client, merupakan klien dengan tampilan mirip FTP untuk mengakses SMB resources share atau dalam kurung mengakses share file. Kemudian nanti ada SMB password, jadi program yang memungkinkan administrator untuk mengatur password yang terenkripsi yang digunakan oleh Samba server. Ada SMB status, merupakan program yang memonitor status terakhir dari share resources yang dapat diberikan oleh Samba server. Yang terakhir ada SWOT, berupa Samba administration tool, jadi berupa program bantu untuk memberikan interface model web untuk mengadministrasi protokol Samba. Nah, di sini kita akan melakukan nanti di video selanjutnya adalah praktikum NFS. Nah, kita butuh misalnya satu host server Ubuntu dengan IP 192.168.110 dan satu klien CentOS 8 192.168.104. Nah, di sini ada sisi servernya, kita harus setup, instalasi, buat directory, ubah permission directory yang akan di-share. Kemudian di sini nanti kita akan export file tadi menggunakan /etc export. Nah, di sini kita tulis klien yang bisa mengakses, kita bisa tulis satu seperti ini, 100.4, ataupun dalam satu blok jaringan 100.0/24 misalnya. Nah, di sini ada hak aksesnya, bisa RW, kemudian sync, no sub-tree check. Di sini ada no root request, ada no sub-tree check. Jadi ini ada permissionnya. Setelah itu kita restart service-nya, kemudian kita izinkan akses di firewall kita, kemudian cek status firewall. Di sisi klien kita install ini NFS client, kemudian kita show mount, kita -A, kita expose IP dari server, kemudian kita buat folder NFS client misalnya di sini, kemudian kita mount di sisi server ini, kemudian di sisi klien ini sama, kita mount di sisi server ini, di sisi klien ini. Maka nanti seolah-olah di server akan ada di folder /nfs sharing dan juga /nfs/home. Kemudian kita cek hasil mountnya df-h ataupun du-sh/nfs home. Kita bisa melakukan touch nfs sharing tadi, sharing.test, ataupun kita bisa ls hasilnya. Jadi kita bisa menulis ataupun membaca dari setup nfs tadi. Nah, kemudian untuk praktikum Samba nanti kita menggunakan satu host Ubuntu 20.04 dengan IP sekian dan satu klien Windows 7 dengan IP sekian. Nah, untuk sisi servernya kita harus setup. Yang pertama kita install Samba client, kemudian cek statusnya, kemudian buat folder yang akan di-share, kemudian kita edit file konfigurasinya. Nah, ini konfigurasinya. Kemudian kita ubah grupnya, change grupnya, kemudian kita buat user baru, misalnya user 1. Kemudian kita set password, SMB passwd. Kemudian kita enable filtering, -A, user 1, kemudian kita buat user untuk admin sebagai administrator, kita tambahkan lagi. Kemudian kita edit file konfigurasi untuk admin seperti ini. Kemudian kita restart service-nya dan tambahkan rules di firewall. Terakhir, di sisi klien nanti dari Windows Server atau Windows 7 tadi kita bisa melakukan browse dari menu run / alamat servernya. Nanti jika diminta kita tinggal masukkan username dan password yang diminta. Nah, jika autentikasi berhasil, maka nanti kita akan ditampilkan resources yang di-sharing dari server Ubuntu tadi.
Oke, mungkin kuliah kita sekian. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.